Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Aditya Pratama. Di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini, di kesempatan kali ini, aku kedatangan seorang tamu. Aku mengundang sendiri, yaitu dosen praktisi, yaitu Agilang Kumari Putra. Selamat siang, Agilang. Selamat siang, Adit. Boleh perkenalkan dulu diri, Agilang? Oke, baik. Nama saya Gilang Kumari Putra. Saya dosen ilmu komunikasi FISIP Hamka. Lebih banyak mengajar di bidang kehumasan. Oke, terima kasih Agilang. Nah, itu perkenalan singkat ya dari dosen praktisi program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada percakapan kali ini, siang ini tuh kita sebenarnya agak membahas berat-berat sedikit nih Agilang ya soal politik, dunia perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini. Karena kita ketahui kan di tahun-tahun sekarang ini kan presiden dan wakil presiden kita baru terlantik 20 hari. Dan juga kita akan melaksanakan pemilihan gubernur nih di setiap daerah. Nah, ini cocok banget nih diskusi kita siang kali ini ya. Mungkin kita mulai dari yang dasar dulu ya, yaitu sistem demokrasi atau demokrasi. Nah, kalau menurut Agilang ini sebagai dosen praktisi, itu demokrasi yang dianut oleh bangsa kita itu seperti apa sih, Agilang? Nah ini kan kalau dalam secara formal ini kan kita ini demokrasinya demokrasi Pancasila ya. Gitu. Jadi memang berlandaskan pada dari, oleh, dan untuk rakyat gitu. Jadi kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat gitu ya. Nah makanya salah satu poin penting dalam demokrasi Pancasila adalah ketika rakyat lalu menggunakan hak pilihnya ya, menggunakan hak politiknya untuk memilih presiden, untuk memilih wakil presiden sepaket ya. Dan sebentar lagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Jadi pada konsepnya bahwa demokrasi Pancasila yang kita anut itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu Kak Adit? Oke, berarti itu asas demokrasi yang kita anut sebenarnya. Iya, betul. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam kenyataannya nih Agilang, nah itu kan kita mengadopsi itu. Tapi dalam kenyataannya tuh kita benar-benar mengimplementasikan itu apa enggak nih Agilang? Oke, secara formal iya. Secara formal iya. Jadi salah satu indikator apakah demokrasi Pancasila yang kita anut lalu diimplementasi secara formal tuh iya. Nah, pilkada atau pemilihan presiden Kadit itu salah satunya indikator bahwa implementasi demokrasi Pancasila sudah berjalan. Jadi keterwakilan dalam misalnya kan ketika kita bicara soal konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka ada proses pemilihan ya, ada proses pemilu namanya. Nah, pemilu itu salah satu indikator bahwa pemilu itu ada salah satu indikator bahwa demokrasinya sudah berjalan secara formal. Begitu Kak Adit. Nah, dalam perjalanan kita nih dari 1945 sampai 2024 sekarang ini tantangan yang kita hadapi nih sebagai rakyat Indonesia di Indonesia ini apa sih sebenarnya dalam memaksimalkan dan menerapkan sistem ini ya? Baik. Yang mungkin tantangan yang pertama adalah bahwa masyarakat kita itu harus diedukasi terus-menerus bahwa politik itu bukan hanya bicara datang dan memberikan hak suaranya, bukan itu ya. Jadi dalam sistem demokrasi Pancasila itu bahwa rakyat tuh harus berperan serta dia. Nah, yang paling tingginya rakyat tuh menjadi kontrol sosial. Ya, itu yang paling tinggi itu menjadi kontrol sosial. Jadi bahwa tugas mereka tuh bukan hanya selesai dengan ketika memberikan hak suaranya, bukan itu, tapi lebih pada kontrol sosialnya. Ya, karena negara ini state ya, government, pemerintah itu harus terus dikontrol dia. Ya, tentu saja dikontrol dengan cara-cara yang dibolehkan oleh dalam sistem politik kita ya, atau yang dibolehkan oleh undang-undang gitu. Nah, salah satunya adalah berunjuk rasa atau dalam bahasa keren demonstrasi kayak gitu. Itu kan sebetulnya hal yang harus terus dilakukan tuh Kak Adit oleh masyarakat kita gitu. Terus dilakukan bukan berarti rakyat harus demo terus, bukan. Tapi rakyat mesti berperan serta aktif gitu ya. Saya sering bilang bahwa salah satu indikator masyarakat yang melek politik itu masyarakat itu harus tahu betul bahwa negaranya ini sudah berjalan on the track atau tidak. Bagaimana cara yang paling formalnya adalah melalui wakil-wakil kita.
baik di DPR RI maupun di DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2 ya, atau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, warga masyarakat itu kan harus memaksimalkan itu, bahwa mereka mesti pastikan bahwa wakil rakyat yang mereka pilih adalah wakil rakyat yang bisa menyuarakan aspirasi mereka, ya, betul. bukan menyuarakan aspirasi partai gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya Kak Adit, bahwa pada dasarnya sistem politik kita memang sistem kepartaian kayak gitu Kak Adit. Nah, menarik ya teman-teman, dan kali ini kan kita udah melihatnya kinerja pemerintahan baru nih di era Prabowo Gibran ya, presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, mungkin kita mendapatkan warna yang berbeda nih. Menurut AA, gimana nih respon dan tanggapan AA atas terlantiknya presiden wakil presiden terpilih? Oke, ini pertanyaan yang sangat strategis ya, menarik ini. Yang pertama, bahwa kita pernah berada pada sebuah masa di pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Betul. Tentu ada hal-hal yang menjadi apresiasi, juga hal-hal yang mesti kita kritisi ya sebagai masyarakat yang melek politik itu. Nah, lalu dalam 20 hari ini tentu saja Kak Adit, kita sebagai rakyat punya harapan ya, punya harapan bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, ya Prabowo Gibran ini tentu pemerintahannya jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Dan gak usah alergi itu, ya gak usah alergi bahwa ini berarti kita ini anti Jokowi, bukan. Justru kan masyarakat berharap dalam 5 tahun ke depan ada perubahan-perubahan kan begitu Kak Adit ya. Nah, jadi tentu saja sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, kita perlu optimis nih bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini akan membawa hal-hal positif untuk Indonesia, gitu Kak Adit. Selaras dengan tugas yang aku emban. Nah, ini kan komunikasi penyiaran Islam nih, A. Nah, ini ada nggak sih keterkaitannya atau korelasinya terhadap demokrasi yang terjadi saat ini? Oke, ini juga menarik ya, bahwa pers ya atau dunia penyiaran itu kan salah satu pilar demokrasi. Ya, jadi media atau pers itu adalah salah satu dari pilar demokrasi. Ya. Nah, ketika bicara soal penyiaran Islam, tentu saja penyiaran Islam itu kan kita harapkan bahwa masyarakat kita itu bermedia sosialnya, berperilaku di medianya itu kan yang beretika. Etika tuh bagian daripada Islam loh. Ya, atau dalam bahasa paling tingginya akhlak tadi itu ya. Nah, jadi sebetulnya dalam komunikasi penyiaran Islam diharapkan mahasiswa, masyarakat, kami para intelektual, akademisi begitu, berperilakunya yang beradab gitu. Nah, perilaku beradab itu diatur oleh undang-undang, tidak boleh melakukan sebuah ujaran kebencian, hate speech namanya ya. Nah, jadi sebetulnya orang yang belajar komunikasi penyiaran Islam itu dia tahu betul tuh bahwa ini hate speech iya atau bukan, ini boleh atau bukan, ini cenderung melukai atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, tentu saja jadi gini, jangan pernah berpikir bahwa kebebasan berekspresi itu kebebasan yang bablas tuh Kak Adit. Bukan. Ya, kebebasan berekspresi itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, begitu. Jadi kalau anak muda itu, pemuda, dia harus tahu betul tuh bahwa kebebasan ekspresi yang dia pelajari dalam komunikasi penyiaran Islam ya. Dalam komunikasi penyiaran Islam itu akan berimplikasi pada bagaimana dia berkomunikasi. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dia menuliskan ide-ide pokok pikirannya di sosial media misalnya gitu. Tapi tentu dalam konteksnya konteks yang beradab, konteks yang beretika, konteksnya itu punya akhlak yang baik lah kira-kira. Gitu Kak Adit. Berarti jelas ya kawan-kawan semua bahwa di samping kita bebas untuk berpendapat, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan di media sosial, karena itu kan media publik ya, semua orang bisa mengakses. Dan kita sepakati ya, Agila mungkin saya ambil benang merahnya gitu ya, bahwa etika itu sebenarnya nggak ada korelasinya dengan ini, cuma etika hadir itu untuk membuat politik kita lebih manusiawi begitu ya. Iya betul. Karena yang paling penting kan sebetulnya tentu saja masih debatable ya, terkait dengan misalnya ini ujaran kebencian, ini bukan.
ya. Mungkin menurut saya itu ujaran kebencian. Menurut Kak Adit bukan, ya. Maka perlu bagaimana menyepakatinya? Yang paling mudah adalah kita perlu baca aturannya, ya. Bahwa apa sih salah satu indikator manusia yang berakhlakul karimah kan dia bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya, Betul, gitu ya. betul. Bagaimana dia lalu berbicara, dia berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Yang paling sederhana Kak Adit, salah satu indikator kita ingin melihat atau mengukur orang itu beretika atau tidak, itu perhatikan saja apa yang dia keluar dari mulutnya, bagaimana dia berinteraksi sama kita, bagaimana dia berbicara sama kita, kayak gitu Kak Adit. Itu yang paling mudahnya ya. Oke. Gitu. Itu tadi kita udah sempat membahas korelasinya dengan komunikasi penyiaran Islam. Betul. Banyaklah tadi kita bahas. Selanjutnya ini ada bahasan lagi tentang hak asasi manusia nih, A. Oke. Nah, di kabinet Prabowo Gibran sekarang juga kan itu kementerian khusus ya? Iya, Kementerian HAM ini baru ya, A, ya? Iya, betul. Baru 5 tahun kalau tidak salah ya. Nah, ini bagaimana menurut A respon kita buat kementerian, dan sebenarnya hak asasi manusia ini harus kita apakan nih? Iya, betul. Saat ini. Ini sangat substansi ya. Uh-huh. Nah, ini pertanyaan Kak Adit nih. Yang pertama bahwa hak asasi itu kan hak yang paling dasar ya. Ya, berekspresi, mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, itu hak asasi itu. Ya, mendapatkan udara yang bersih juga itu adalah hak asasi begitu. Nah, dengan adanya kementerian khusus yang memang tugasnya ngurusin HAM saja, ya gitu ya, makanya dia mengurusi HAM saja, Kak Adit, bahwa sebetulnya kita berharap bahwa bukan hanya bicara pelanggaran HAM, bukan, tapi pada pemenuhan dasar daripada hak asasi itu sendiri. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau ada kementerian HAM ini berarti kita berharap tingkat pelanggaran HAM-nya turun. Salah satunya itu, tapi itu bukan satu-satunya Kak Adit. Sebetulnya dengan adanya kementerian HAM ini, kita berharap Kak Adit dan juga teman-teman sekalian bahwa negara lebih bisa menjamin terpenuhinya hak-hak asasi atau hak-hak dasar warga Indonesia. Itu tugasnya itu. Ya, bukan bicara ini memastikan jangan ada pelanggaran HAM. Betul itu betul banget ya. Tapi itu bukan satu-satunya. Tapi yang berikutnya memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan hak asasinya sesuai dengan undang-undang. Kayak gitu kan ya. Merespon tadi kementerian yang baru nih tentang hak asasi manusia, itu di berita juga kan ada tuh ya. Menterinya sendiri bahwa dia mengajukan anggaran 21 miliar ya kalau tidak salah. Itu gimana terus? 20 triliun. Oh, triliun malah ya. Okay. Nah, bagaimana itu? Tentu saja setiap pengadaan anggaran itu kan perlu ada namanya rasionalisasi anggaran namanya. Oke. Ya, orang boleh-boleh aja Kak Adit. Misalnya Kak Adit nih jadi menteri A, tuh kan bilang saya butuh anggaran 200 triliun. Nggak perlu diributin. Persoalannya adalah Kak Adit perlu bisa menjelaskan secara komprehensif buat apa anggaran itu. Ya kan kita perlu dong menjelaskan. Ketika misalnya Kementerian HAM itu bilang bahwa kami butuh anggaran 20 triliun. Oke. Kita perlu bertanya, kenapa Anda meminta anggaran sebesar itu? Ya, selama dia bisa memberikan sebuah argumentasi yang rasional, dia bisa menjelaskan program-program secara detail, buat apa anggarannya, dikemanakan anggarannya, goalsnya apa, visi besarnya apa, tujuannya apa, itu bagi saya nggak jadi masalah gitu. Tapi yang persoalannya adalah bahwa ketika seorang menteri, seorang pejabat negara, dia lalu dia menyebutkan angka, tapi dia nggak bisa menjelaskan angka itu buat apa. Kan itu persoalannya kan? Iya. Misalnya Kak Adit bisa begini, saya butuh anggaran 200 juta. Terus saya nanya sama Adit, ini buat apa Kak Adit? Oh ini buat beli A, B, C, D, E, E, F. Oke. Kan? Tapi ketika misalnya Kak Adit bilang buat apa anggaran? Ya saya punya anggaran 200 juta, ya saya simpan aja loh. Kan bukan begitu cara mengelola anggaran negara kan? Jadi menurut saya adalah bahwa nggak apa-apa ketika misalnya Kementerian HAM itu dia bilang dia butuh anggaran 20 triliun, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah seorang menterinya beserta dengan bawahannya perlu memberikan sebuah deskripsi yang jelas terkait dengan untuk apa anggaran itu. Gitu kan? Agar masyarakat juga memahami ya. Oh iya dong, kan itu kan pajak dari kita kan? Iya betul. Iya loh, kita ini membayar pajak
tentu dengan ikhlas ya. Betul. Membayarnya dengan ikhlas, tapi keikhlasan kita juga bukan berarti negara atau pengelola anggaran negara itu lalu kumaha aing terserah gua gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Mereka perlu ada penjelasan yang secara komprehensif ya buat apa anggaran itu. Bagi saya nggak jadi persoalan ketika orang menyebutkan anggaran sekian sekian sekian, tapi yang paling penting perlu ada penjelasannya atau rasionalisasi anggaran seperti apa. Gitu kan? Oke, terima kasih Agilang atas responnya. Wah, ini sangat mendetail. Iya. Daging semua ini. Daging. Selanjutnya ini ada bahasan soal penegakan hukum dan keadilan sosial. Oke. Nah, di 20 pertama hari kinerja Prabowo Gibran pun ini ada sekitar 10 sampai belasan itu koruptor yang tertangkap. Oke. Nah, ini bagaimana nih, di era Jokowi 2 periode ini biasa-biasa aja, tapi kenapa Prabowo Pak Prabowo dan Pak Gibran ini dilantik, mereka seberani itu? Apakah ada alasan itu? Oke. Kadit, yang pertama bahwa pemberantasan korupsi itu juga harus dimulai dari mengedukasi orang untuk tidak korupsi. Oke. Jangan pernah berpikir Kadit, semakin banyak koruptor yang ditangkap semakin bagus. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Justru mesti berpikirnya adalah berapa persen dalam setahun itu kita bisa menekan angka korupsi. Gitu Kak Adit. Jadi kalau Kak Adit jadi presiden gitu, terus Kak Adit dengan bangga bilang bahwa selama saya menjabat saya bisa menangkap koruptor sekian ratus orang. Berarti tidak berhasil dong pencegahannya. Iya, betul. Kan? Saya sering bilang tuh bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya bicara soal memberantas korupsi, bukan hanya bicara soal penangkapan OTT, tapi yang jauh lebih penting adalah terkait dengan pencegahan. Ya, bayangkan coba kan, selama 5 tahun ini, 5 tahun ke depan, tidak ada satupun orang yang ditangkap di Republik ini. Itu jangan lalu Kadit menyimpulkan bahwa ini pemerintahan gagal nih. Lihat dong bagaimana indeks pemberantasan korupsinya. Bahwa ternyata indeks pemberantasan korupsinya turun dari sekian persen jadi sekian persen. Berhasil nggak? Berhasil dong. Jadi orang itu ketika kita anggap berhasil memberantas korupsi, itu bukan ditentukan oleh berapa banyak orang yang ditangkap, bukan. Tapi sebetulnya berapa banyak orang yang dicegah untuk berbuat korupsi. Iya kan? Kita ini kan harus bicara pemadam kebakaran, bukan hanya bicara untuk memadamkan api, tapi mencegah terjadinya kebakaran. Sama dengan korupsi Kak Adit. Jadi ketika misalnya Kak Adit jadi presiden, maka yang perlu digarisbawahi adalah selama saya menjabat ini, berapa banyak saya bisa lalu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Berapa banyak kerugian negara yang bisa saya cegah. Ya. Kan kalau sekarang kan misalnya korupsi ini kerugian negaranya 400 miliar, kan sudah terjadi kan? Iya, betul. Iya kan? Harusnya kan berpikir bahwa sebelum terjadi kasus ini, bagaimana negara, ya, instrumen-instrumen penegak hukumnya lalu bekerja secara optimal memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian negara. Bayangkan coba. Jadi belum terjadi nih, itu harusnya sudah dimulai itu. Kalau menurut saya kayak gitu Kak Adil. Ya berarti hal yang harus mendasar dan kita perhatikan bahwa pencegahannya terlebih dahulu ya. Menurut saya itu yang paling penting. Itu ya, Pak. Ya, itu yang menurut saya itu. Jadi loh, bagaimana sih? Masa kita perlu memasang alarm setelah motor kita kemalingan? Iya, Loh, betul. enggak dong. Justru kita mesti berpikir bagaimana caranya agar motor kita nggak hilang kan? Nah, gitu. Kalau saya menurut saya fokus negara, instrumen penegak hukum harusnya pada pencegahannya. Pada pencegahan terjadinya tidak pada korupsi, bukan sebaliknya. Gitu kan? Nah, ini beberapa bahasan kita ini menyinggung soal cita-cita kita nih Indonesia di 2045 nih, yaitu sebagai Indonesia Emas. Oke. Nah, aku mau tahu dulu dari Agilang pribadi, sebenarnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 kita membutuhkan apa aja sih? Dan kira-kira bisa apa enggak nih kita mewujudkan itu di 2045? Betul. Bisa atau tidaknya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 Kak Adit sangat tergantung pada kita sendiri. Negara tuh salah satu instrumen saja, tapi bukan semua serba negara, bukan. Tapi kita, yang pertama, apakah kita siap gak sih menghadapi 2045 itu? Ya, kalau kita ibarat tuh SDM kita sudah siap belum bersaing dengan SDM luar negeri? Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat perekonomian seperti apa? Ya, nggak mungkin dong Kak Adit dalam 2045 di mana kita Indonesia Emas tapi pengangguran tinggi.
kemiskinan tinggi, Iya. iya kan, pertumbuhan ekonominya rendah, gimana coba? Jadi semua sangat tergantung sama kita, gitu ya. Bahwa kita, kalau kita punya cita-cita besar dalam kita yakin betul 2045 itu Indonesia akan sampai pada Indonesia emas, ya kita mesti persiapkan itu. Apa yang mesti disiapkan itu macam-macam tuh. Dan yang paling penting menurut saya adalah sumber daya manusianya. Karena mereka lah yang akan mengorkestrasi gitu ya, yang akan melakukan hal-hal teknis, pemikiran, konsep untuk Indonesia emas. Karena kalau cuma sekedar didengungkan, dikampanyekan, jadi tagline kampanye, jadi bahan politik, nah itu nggak akan sampai. Tapi kalau misalnya saya, Kak Adit, dan teman-teman semua ini serius, kita yakin bahwa Indonesia 2045 ada Indonesia emas, harus disiapkan dari sekarang. Itu yang paling penting. Ya, berarti sudah jelas ya Agilang bahwa sebenarnya yang paling penting itu sumber daya manusianya. Iya, itu yang paling penting. Yang kita harus rangkumkan gitu ya, Betul. yang kita harus persiapkan Ya, gitu. betul itu. Karena harus siap kan Iya. ya. Jangan sampai ketika 2045 sampai insya Allah kita di 2045 itu Indonesia emas, tapi SDM kita nggak siap. Berarti bukan emas dong kalau kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Gitu kan itu. Kan nggak etis juga ya kalau pembangunan kita merata, cuma sumber daya manusia kita yang Iya betul dong. masih banyak kelaparan. Jangan pernah berpikir bahwa alat-alat yang canggih itu akan canggih kalau nggak dioperasikan dengan baik gitu. Iya. Kan begitu kan. Toolsnya sudah ada, tapi kan SDM yang menjalankan toolsnya tuh harus dipersiapkan dong. Kayak gitu kan. Jangan sampai kita tuh mau pakai handphone yang paling canggih, tapi kita hanya bisa buat chat dan telepon saja, serta foto kan kayak Iya. gitu kan. Gitu. Ya itu yang harus kita tanamkan ya sebagai anak-anak bangsa, kawan-kawan Iya, semuanya, bahwa kita juga harus melatih diri kita untuk dapat bersaing dengan orang-orang luar ya Ayah. Iya, betul betul banget. Gitu. Siapa Jadi tahu. jangan pernah menyalahkan kayak gini. Seperti misalnya akan ada guru impor, ada dokter impor, ada teknisi impor. Lalu kita marah gitu. Terus dibilang sama negara, loh, apakah Anda bisa mengoperasikan ini? Kita nggak bisa. Iya. Kenapa diimpor? Mungkin karena ada hal-hal yang kita nggak bisa handle, Kak Adit. Ya, saya yakin kok kalau misalnya hal-hal itu bisa dihandle, pasti nggak butuh impor lah. Ya itu kan logika berpikir kita yang lurus ya, kira-kira begitu. Itu Kak Adit. Nah, tentunya dalam membangun sosok seorang pemimpin pada nantinya sumber daya manusia ini diperlukan tenaga pendidik nih ya. Iya, Diperlukan guru-guru lah kita sebut ya. Tapi baru aja nih kita ada kasus hangat nih soal guru. Itu difitnah katanya sampai dipukul ya. Tapi kan realitasnya Oke, terus? realitasnya enggak nih ya. Nah, bagaimana nih cara merespon pemerintah seharusnya merespon hal ini seperti apa sih ya? Karena ini harus hati-hati bicara ya. Yang pertama, guru itu kan digugu dan ditiru ya. Iya. Maka perilaku guru harus mulia. Nah, itu idealnya tuh kan. Betul. Idealnya perilaku guru itu harus mulia. Nah, perilaku yang mulia itu dalam kacamata kita kan berarti nggak ada cacat. Iya. Sempurna. Sempurna. Itu secara profesi. Ya. Tapi juga Kak Adit, tidak bisa dipungkiri mungkin saja ada oknum-oknum guru yang memang tidak sesuai dengan cita-cita mulianya itu. Tapi tidak semuanya ya, dan nggak boleh juga misalnya lalu kita bilang bahwa semua guru kayak gitu ya, itu nggak fair juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, para orang tua juga harus paham betul ya bahwa guru itu tugasnya bukan mengajar, bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Ya. Nah, mendidik juga saya yakin betul bahwa para guru itu punya batasan kok. Ya. Dan batasan itu mesti diketahui oleh orang tua dong. Ya. Bahwa nggak mungkin dong Kak Adit misalnya guru melakukan sesuatu di luar batas. Saya nggak percaya tuh. Ya.
Guru tuh pasti melakukan sesuatu dalam batasannya. Nah, kenapa terjadi fitnah yang tadi Kak Adit sampaikan? Yang pertama, tentu mungkin ada kesalahpahaman. Ya, orang tuanya mesti paham juga bahwa mendidik itu tentu dengan variasi berbeda-beda. Tapi harus digarisbawahi bahwa tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan. Hari ini, kemarin, bahkan sejak dulu itu nggak boleh tuh mendidik, karena ini mendidik, ya, bukan premanisme kan begitu. Nah, orang tua juga mesti diberikan pemahaman bahwa kan nggak begini ya. Kenapa terjadi begitu? Karena pasti ada yang sebabnya kenapa. Nah, ini perlu clear nih. Ya, jangan lalu ya mohon maaf ya, dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit diancam, dikit-dikit di ini gitu. Itu mesti dilihat dulu ya, bahwa tapi ini ya, kami mesti kita sepakati Kak Adit dan teman-teman sekalian bahwa dalam dunia pendidikan tidak dibolehkan ada kekerasan, apapun alasannya. Ya, itu mesti sepakati dulu Kak Adit. Ya Kak Adit. Jadi kita itu mesti sepakat dulu bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam dunia pendidikan. Oke, clear sampai di situ. Clear. Setelah itu diskusi, ngobrol kan, mana yang mesti dilakukan, mana yang nggak boleh. Ya. Dan kalau ternyata bisa si ibu ini difitnah, ya pembuktiannya ya di pengadilan lah. Ya kan? Kan pembuktian di pengadilan kan. Tentu saja kita berharap bahwa ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Kan begitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang pertama, kita tidak mentoleransi apapun bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan, apapun alasannya. Oke, ya, baik. apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, harus dijelaskan dulu bahwa kenapa guru ini diduga melakukan itu. Ya, itu mesti clear tuh Kak Adit. Ya, itu harus clear dan orang tua harus terbuka pola pikirnya. Orang tua nggak boleh jadi orang yang ngerasa bahwa semua informasi yang didapatkan itu informasi yang paling benar. Itu nggak boleh juga. Ya, kan gunanya Tuhan memberikan kita dua telinga karena kita bisa menyeimbangkan informasi dari sebelah kiri dan informasi dari sebelah kanan kan. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga yang paling penting tentu saja kalau memang guru itu melakukan tindakan-tindakan di luar batas, ya memang harus dicegah gitu. Ya, harus diberikan masukan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa harus ada komunikasi yang efektif, yang intens antara guru dengan orang tua wali siswa atau wali mahasiswanya. Nah, kalau kita memahami dunia pendidikan hari ini kan mungkin saja ada pola komunikasi yang tidak efektif antara guru atau tenaga pendidik dengan orang tua. Mungkin kayak gitu Kak Adit. Sehingga ketika misalnya gini ya, ketika Kak Adit lapor sama orang tuanya lalu oh iya nih langsung marah melaporkan, padahal belum tabayun ya, belum melakukan check and recheck kayak gitu. Itu Kak Adit. Ya, karena miris juga apalagi ditayangin sampai di TV nasional gitu, bahwa nanti guru-guru apalagi guru honorer ini yang melihat wah kita udah nggak bisa lagi nih ngedidik. Nah, ini nggak sejalan sama apa yang kita cita-citakan sebagai Indonesia Emas 2045. Karena kan kita bukan hanya utuh secara intelektual, tapi kita utuh juga secara moral. Iya, betul itu. Utuh juga secara mental. Dan ini menurutku pribadi ini sangat miris juga gitu ngelihat mentalitas bangsa kita, anak-anak bangsa itu. Memang membangun sebuah mental kita sebangsa itu tidak semudah kita membuka tutup botol air. Ya, ini butuh kerjasama kan, bukan hanya kerjasama dari para pendidik, tapi orang tua juga harus paham betul bagaimana kondisi proses belajar mengajar di sekolah misalnya atau di kampus gitu ya. Kita memang tidak punya kapasitas untuk menilai dia salah, dia benar gitu ya. Karena mungkin perlu ada informasi lanjutan kenapa terjadinya kasus ini. Tapi yang paling harus digarisbawahi adalah Kak Adit bahwa prosesnya harus kita hormati sebagai bagian daripada penegakan hukum ya. Kalau salah harus dihukum. Betul.
Tapi kalau nggak salah harus dipulihkan nama baiknya kan begitu. Nah, kepada para orang tua juga menurut saya ketika ada informasi dari anak ya itu perlu di cross check ya, perlu dikomunikasi dan nggak apa-apa loh, datang aja ke sekolah misalnya ya, bertemu dengan guru yang bersangkutan, bertanya benar apa enggak Bu, A B C D begitu ya kan, terjadi dialog kan lebih enak ya dibandingkan lalu kita merasa kita saling menyalahkan kayak gitu kan. Nah, ini untuk para orang tua juga nih ya, kalau misalkan ada permasalahan dari anaknya di sekolah, kita harus tabayun dulu ya. Iya dong, sama betul. guru-gurunya. Kan? Kita tentu saja Kadit, bukan berarti kita bilang bahwa anaknya memberikan informasi yang nggak benar. Iya. Belum tentu juga kan. Tapi kan itu tadi informasi dari anak, informasi dari pihak yang dilaporkan juga perlu didengar dong, diklarifikasi, tabayun begitu kan. Di cross check, jangan dikit-dikit baru dapat informasi sepihak lapor, informasi sepihak langsung dikriminalisasi, kan nggak boleh lah kayak gitu juga kan, kayak gitu. Tuh kan tugas guru tuh bukan hanya mengajar kan, mendidik kan, cuma mendidik ya. Iya kan, makanya para guru tuh dididik ketika dia sekolah itu dia sedang dicetak menjadi pendidik bukan hanya pengajar kayak gitu kan. Ya, terima kasih nih Agilang atas bahasannya. Kita udah ngobrol tentang 3 topik menarik ya. Tadi yang pertama tadi yang apa sih itu demokrasi, demokrasi Indonesia yang kita anut. Yang kedua itu tentang hak asasi manusia. Yang ketiga itu tentang penegakan hukum dan keadilan sosial. Nah, dari ketiga itu ini yang harus kita perhatikan gitu ya, harus kita bangun untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, sebelum kita ke penutup, aku mau closing statement dulu dari Agilang untuk apa? Pesan untuk tentang langkah yang harus ditempuh untuk generasi muda saat ini ya, untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti ya. Oke, teman-teman semua, kita harus yakin dan percaya bahwa 2045 Indonesia akan masuk pada sebuah era yang disebut dengan Indonesia Emas. Harus yakin. Ya. Keyakinan yang dibangun dengan sebuah rasa optimis yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tapi untuk sampai ke sana kita perlu mempersiapkan diri. Dan yang paling penting yang dipersiapkan adalah sumber daya manusianya. Ya. Dan yang ketiga, membangun bangsa, teman-teman sekalian, dan juga sampai pada Indonesia Emas tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan secara berjamaah, dilakukan bersama-sama dengan penuh kesadaran, saling membantu dan merasa Indonesia ini milik bersama. Begitu Kak Adit. Oke, terima kasih untuk Agilang yang sudah memberikan bukan materi ya. Kita udah ngobrol banyak ya soal Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Semoga untuk teman-teman yang di sana untuk semua kalangan yang menonton video ini juga teredukasi bahwasannya kita juga harus memperhatikan isu-isu seperti ini gitu ya. Ya, betul. Ya, harapannya ya Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Amin. Ya, harus optimis. Harus optimis ya. Terima kasih untuk Agilang sebagai dosen praktisi ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang telah menghadiri ya pertemuan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bakal bahas topik lain ya. Siap. Boleh, terima kasih Kak Adit. Nah, terima kasih dan selamat siang teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe and see you in the next video. Bye bye.